Selamat jumpa kembali sahabat sehat di Lini Podcast. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Bagaimana Kak Berlian bisa sukses meraih gelar STP, Sarjana Teknologi Pangan dari jurusan Teknologi Pangan IPB, yang mungkin kiat-kiat ini bisa dijadikan pembelajaran buat yang sekarang jadi mahasiswa atau juga buat calon-calon mahasiswa yang berminat nanti masuk teknologi pangan. Tidak harus di IPB, kalau mau di IPB juga tentunya lebih dekat lagi kisah ceritanya gitu ya. Baik, bersama saya sekarang telah hadir Berlian Purnamasari, STP Sarjana Teknologi Pangan. Kita sapa dulu ya. Apa kabar? Kabar baik. Kak Berlian, luar sehat, biasa ya. bugar. Sehat ya. Bapak gimana? Alhamdulillah, sama. Penuh senyum ya. Oke, jadi lanjutin yang lalu nih. Kalau yang lalu kita bicara tipologi mahasiswa dan tipologinya Ber ketika mahasiswa. Ternyata campuran kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau nggak ngerti apa kupu-kupu, kura-kura, dan kuman, silahkan tonton episode sebelumnya ya. Nah, sebenarnya kalau orang seringkali dari pengalaman bisa mengambil kesimpulan. Oh, gini loh harusnya kalau ingin sukses. Tapi bisa juga baca buku ya, lihat pengalaman orang. Oh begitu ya, ingin sukses. Betul. Nah, sekarang kita merefleksikan dari pengalaman pribadi Kak Berlian nih. Gimana caranya sukses meraih Sarjana Teknologi Pangan di IPB? Sukses kalau untuk dari sisi akademiknya ya, kita ya harus banyak belajar ya, baca buku dan tugas-tugas dikerjakan dengan baik gitu ya. Tugas kelompok terutama ya, kadang kan kita sibuk gitu ya Pak ya. Kalau tugas sendiri lebih mudah ya? Iya, kayak yang udahlah gitu kan, itu harus kita yang ngerjain. Kalau kelompok tuh kan kayak yang tergantung yang lain ya. Tergantung yang lain, mungkin jamnya dan segala macam. Ada yang malas. Iya, kadang ada juga yang melimpahkan. Atau kita yang malas. Itu harus dikerjakan dengan baik gitu kan. Dan juga kalau ada praktikum itu sebisa mungkin sih Berlian saranin ikut gitu, ikut bener-bener. Bahkan ada kuis sebelum praktikum ya, biasanya kan. Kerjakan dengan baik. Dan pada saat praktikum itu kita juga ikut mengerjakan. Jangan nanti teman aja yang ngerjain, kitanya mungkin sibuk main HP atau ketawa-ketiwi gitu kan di pojok. Kan itu ada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, gimana tuh supaya nilai akademiknya bagus? Gimana menghadapi? Apakah sistem kebut semalam? Wah, jangan. Oh, enggak ya? Yeah. Jadi sistem apa? Iya. Setiap malam. Dicicil kali ya. Dulu Berlian memang tuh awal-awal kayak gitu tuh kepedean. Wah, oke lah gitu kan, bisa nih. Semalam juga ya. Akhirnya benar-benar terjun IPK gitu kan. Oke. Jadi ternyata SKS, sistem kebut semalam itu enggak baik. Tapi kalau kepepet, saya juga pernah begitu. Iya, kalau kepepet boleh sih, tapi ya sering-sering. Karena pertama tipe mahasiswa yang tipe kura-kura ya, kuliah rapat dan kuliah main. Ya, waktunya jadi semakin sedikit untuk belajar. Jadi sistem kebut semalam. Tapi kalau pengalaman Kak Berlian tidak menyarankan itu ya? Tidak menyarankan sih, karena memang kan kalau di teknologi pangan tuh banyak ya materinya gitu, Pak. Dan juga sistem soalnya itu kan berlapis ya, harus selesai ini dulu baru ini. Kalau esai mungkin kita masih bisa ya untuk memberikan pendapat dan merangkai kata ya, maksudnya berdasarkan data juga ya, maksudnya pembelajaran kita sebelumnya. Cuman kalau pilihan ganda itu kan susah ya, apalagi banyak gitu kan. Kalau kita salah jawab ketukar, wah gitu sih. Itu dari sisi akademik masih ada kayaknya si akademik. Gimana menyelesaikan tugas? Seringkali orang kan 6 bulan selesai skripsi, ada yang 2 tahun baru selesai skripsinya, terlunta-lunta. Gimana pada tahap dimensi akademik skripsi supaya bisa cepat tuntas? Pertama ya harus positive thinking ya, dan juga tetap menyemangati diri. Jadi kalau misalkan lagi pusing gitu kan, bawa main dulu aja gitu. Kuman ya. Jadi kuman dulu. Kuliah main dulu. Jangan jadi kupu-kupu atau kura-kura dulu. Kadang pusing, jadi kita menyegarkan diri dulu, lalu supaya less stress ya. Lalu ya banyak konsul juga ya ke pembimbing dan tanya-tanya teman gitu. Kadang nggak perlu curhat ya. Iya. Curhat boleh loh. Dosen-dosen ITP pada baik loh. Oke. Iya. Kalau nggak salah juga kan ada konselor kalau IPB dulu ya. Bersama tingkat persiapan bersama, kalau ada masalah bisa dikonsultasikan ke pembimbing konselor ya.
Ya pembimbingnya. Tapi Berlian dulu lupa sih kalau ya Berarti itu. nggak pernah stres berarti ya. Kayak ya nggak pernah stres. Lebih Oke, banyak dulu. jadi gimana cara menyelesaikan skripsi biar nggak terlunta-lunta? Biar nggak terlunta-lunta ya banyak dikejar Ya ya. positive thinking tadi, Positive terus thinking, terus juga buat plan ya, buat plan, rencana. betul. Ya. Buat plan rencana Tapi dan kan juga ada yang menentukan kita juga nih, bukan hanya Tuhan. Ada pembimbing gimana ya, tuh pembimbing supaya juga. Kita jalin relasi yang baik relasi dengan yang pembimbing dan ya minta waktu beliau ya. Karena kan beliau juga banyak kesibukan yang lain seperti itu ini sih. pengalaman sebagai dosen ya, kadang Iya, ada mahasiswa, Pak, saya mau konsul, Bapak ada di mana? Gimana kalau menurut Bere? Ada mahasiswa begitu. Saya pernah loh digituin oleh mahasiswa. Kurang sopan ya. Ya, bagusnya seperti apa sih? Kita bisa janjian beberapa hari sebelumnya kalaupun mepet banget ya. Tapi caranya Minta, santun iya, harusnya ya. harus santun Saya sih. pernah loh digituin. Bapak lagi di mana? Saya udah ada skrip draft nih. Tega banget nih orang, kadang nggak dijawab dulu, tapi setelah ketemu tak nasehatin gitu ya. Pernah nggak gituin pembimbing? Nggak pernah ya Pak Dedi ya. Mungkin beliau nonton nih. Oke. Ya. Jadi terima kasih Prof Dedi, ini salah satu bimbingannya nih. Ya, jadi membina. Jadi selain tadi faktor akademik, termasuk tadi di bagian skripsi akhir, faktor yang mempengaruhi tadi soal hubungan ya. Tadi udah dibicarain hubungan pembimbing perlu baik. Hubungan dengan siapa lagi? Dengan teman kita juga ya, itu kan mungkin ada yang di grup gitu kan ya, iya, satu payung ya Siapa bilangnya. tahu dia bantu di lab nanti ya. Ya, Kita perlu ada beberapa orang, nggak Kayaknya bisa kita sendiri ya. nggak bisa deh sendirian kalau Ya, kuliah gitu, oke. memang perlu teman ya. Kadang kan anak teknologi pangan tuh Iya. kadang suka individualis ya, maksudnya lebih suka Oh, iya? sendiri. Bukan sih, maksudnya lebih suka Iya. banyakan ya Ah, gitu. iya. Berlian pun mungkin Karena seperti kerja di itu. lab tadi dengan tembok-tembok dan peralatan ya. Cuman kita memang harus perlu teman sih. Bahkan laporan juga ya harus kita baiki kan. Kalau enggak ntar dia nggak Oh, bukain iya. pintu, nggak ngunci pintu. Kadang-kadang kan malam baru pulang ya. Bahkan satpam gimana? Kadang-kadang dia yang jaga di luar kan. Pernah sampai malam hari nggak Belum tuh? sih, Nggak ya? belum pernah. Oke. Karena nge-lab juga kan pada saat itu kan di Thailand ya untuk Oh, labnya di Thailand, bukan di sini. Ya, ya. Jadi waktu yang 6 bulan di sana itu sekaligus untuk kuliah dan juga untuk penelitian skripsi, tingkat akhir. penelitian tingkat akhir. Ya. Hubungan dengan siapa lagi yang harus dijaga Orang untuk tua ya. sukses? Orang tua. Dukungan orang tua tuh ya mempengaruhi juga mental kita ya, buat kita. Tidak hanya finansial, tapi Iya. juga sosial, moral, Iya. semangat, ya, Ya, karena kan motivasi. itu apa ya, support system terdekat kita ya, orang tua, keluarga, saudara seperti itu. sih. Orang-orang yang disenangi barangkali. Ya, Atau menyenangi. tante, om gitu kan, sahabat-sahabat kirain kita. pacar gitu ya. Oh, iya, jadi bisa belum atau sih, ya? ada sih. Ada ya. Ada ya. Oh, nggak boleh dibocorin ya. Nggak boleh. Iya, kalau bisa ya jangan hanya ini ya, jangan hanya ya mikirin skripsi, ada mainnya juga sih. Ya tadi ya cari support system tadi sih. Dan Oke. juga ya Oke, hubungan jadi kita ke Tuhan ya Pak. sukses untuk meraih gelar STP, untuk belajar tadi ada dimensi akademik yang harus diikuti, bagaimana dimensi non akademiknya, hubungan dengan berbagai pihak ya, dosen pembimbing, orang tua, teman, pacar, sahabat, laboran, satpam, barangkali dosen. Dosen kan tidak hanya dosen pembimbing ya. Ya, semua dosen sih. Kalau dengan Tuhan gimana? Ya, itu kunci utama juga Kunci ya. utama. Jadi perlu Setelah apa? kita berusaha ya berdoa yang lebih sering kayak gitu sih. Kalau ya di muslim ya mungkin selain sholat wajib ya Ibadah sunnahnya ya. juga. Iya. Ibadah. Karena itu kemudian doa. selain memang kewajiban kita, tapi kan memberikan ketenangan jiwa ya. Termasuk less stress tadi ya. Iya betul. Baik, jadi ada lagi nggak hal-hal yang lain yang mungkin perlu ditambahkan supaya adik-adik yang berminat masuk teknologi pangan lebih spesifik lagi Sukses tersemangati ya, di sukses. teknologi pangan. Iya. Memang terasanya berat Cara ya. belajar gimana? Cara belajar. Cara belajar Kan ada orang yang pagi-pagi habis subuh, ada orang malam hari subuhnya ketinggalan. Pokoknya ada orang pengen belajarnya kapan gitu ya. belajar tuh bisanya malam hari, kalau pagi nggak bisanya pagi hari. Ada yang sampai kakinya ke atas meja baru masuk gitu ya. Ada yang sambil gini-ginian baru, kadang-kadang di toilet baru bisa belajar. Gimana kalau tipe Boleh lah Coba. cari yang mana. Kalau Berlian dulu tuh orangnya ya kerjain apa yang mau Berlian kerjain dulu. Biasanya tuh yang ganggu pikiran tuh kadang apa ya, berkas-berkas untuk ini ya, himpunan tuh Pak. yang kura-kura tadi ya, kuliah rapat gitu, ada tuh biasanya. diselesaikan atau mau apa baru, dan makanan sih misalkan mau ngemil apa baru.
gitu sih. Jangan pernah menunda lah gitu Jangan ya. pernah menunda. Begitu ketunda yang hasil rapat, notulen rapat, Ya, tertunda buat PR, tertunda harus bisa masuk bagi kuliah. waktu juga sih. Dan ya harus paham sih jam kita belajar Soal itu disiplin gimana? Pernah telat nggak? Terus nggak boleh masuk kelas? enggak sih, enggak Enggak pernah. Cuman dulu pernah tuh sekali telat ngumpulin tugas gitu kan. Karena itu pun telat datang nyampe untuk apa sih bilangnya Pak, kita dulu tuh Deadline. tes tengah semester ya bilangnya. Oh, UTS, ujian tengah UTS ya. semester ya. Ya, jadi pada hari itu sebenarnya paginya sebelum ujian sebenarnya harusnya menyerahkan gitu, dan itu ya dimarahin dosennya di depan teman-teman. Aduh, malu sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Pelajaran sih lebih disiplin ya. Oke deh. Jadi disiplin juga penting untuk sukses ya. Ya. Dan cara mengatasi kita lagi dimarah, dipermalukan di depan teman-teman, gimana itu cara mengendalikan dirinya waktu itu? Ya Berlian berpikirnya dulu ya sudah, mungkin saya memang salah gitu kan. Ya saya berpikirnya seperti itu aja sih, ya udah saya salah. Dan saya berniat baik kan, memang tugasnya dikerjakan gitu, memang belum sempat menyerahkan, ya sudah sih gitu. Ya jangan terlalu dibawa perasaan kali ya gitu, karena mungkin juga pada situ udah lagi mau ujian, ya udahlah gitu kan, fokus ke ujian Kembali aja. tadi sukses pada tahap akhir kan, itu tadi ujian skripsi ya. Ada seminar dulu kan ya, seminar skripsi nggak ada, langsung ujian skripsi, nggak disajikan dulu ke teman-teman ya? Enggak sih kayaknya langsung Pak. ujian ya. Nah, kiat-kiat menghadapi ujian skripsi supaya lulus gimana waktu itu? Lebih banyak persiapan ya. Persiapan. Kadang ada loh materi yang bukan dari topik Ya, penelitian kita, tapi yang berkaitan dasar-dasar teorinya ditanya, lupa. sebenarnya tuh ya itu tentang hasap. Mungkin teman adik-adik ITP tahu nih hasap ya. Dan dulu kan penelitiannya GMP ya, jadi hasap kan lebih di atas gitu. Wah, itu ditanya kan, disuruh gambar gitu kan di papan tulis. Oh my god, dulu kan ada Prof Dedi, Bu Suli ya, dan jadi sebenarnya ya skripsi ya kita harus menguasai si teori-teori yang behind skripsi kita ya. Dan misalkan ya kayak GMP kan pasti ada atasnya lagi ya hasap tadi ya, jadi kita harus kepikiran sampai sana sih, apalagi yang berkaitan dengan Jangan GMP. hanya ngandelin yang 100 halaman atau 50 halaman ini ya. Ya betul. Oke, jadi kiat-kiat menghadapi ujian skripsi karena itu penentu akhir untuk kita dinyatakan lulus ya. Iya. Akhirnya wisuda kan ya. Iya. Wisuda semua orang tua hadir. Ya Pak Mama hadir, luar Papi biasa. berhalangan. Oke, terima kasih banyak ke Kak Berlian atas kehadiran pada episode ini. Demikian tadi sahabat sehat, obrolan kita dengan Kak Berlian bagaimana tips kiat sukses di jurusan teknologi pangan. Sekarang namanya departemen ya, teknologi pangan IPB, yang bisa kita bagi pada 3 hal ya. Bagaimana kita menekuni secara akademik semua tugas-tugas tadi bisa dilaksanakan dengan baik, termasuk dengan disiplinnya. Kemudian bagaimana kita membina hubungan dengan pihak-pihak ada di kampus dan di luar kampus, termasuk dengan orang tua. Begitu juga bagaimana membina hubungan dengan Tuhan ya, karena ternyata penting sekali doa-doa tadi, termasuk tadi untuk less stress ya. Terima kasih sekali lagi. Kalau teman-teman semua sahabat sehat berkenan subscribe, like, dan juga share ini tentunya akan semakin bermanfaat ya. Tidak hanya buat sahabat sehat, tapi juga yang lain yang juga bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi, khususnya ke jurusan teknologi pangan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.